Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan materi kita mengenai distribusi binomial ya. Mengenai teorinya sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya. Sekarang kita coba beberapa buah contoh soal sambil di tengah soal itu mengulangi kembali ya, beberapa teori yang didapat minggu lalu. Ya. Nah, sekarang saya mau memunculkan file Microsoft Word, masih kosong. Sudah bisa dilihat belum? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, misalnya begini ya. Contoh sebuah uang logam dilempar misalnya saja 12 kali. Sebetul-betulan. Peluang munculnya sisi bar adalah 0,4 ya. Di antara 12 lemparan tersebut ya, tentukan peluang muncul kali. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, apakah proses yang dilakukan ini merupakan proses Bernoulli atau bukan? Ya. Saya ingat bahwa di dalam distribusi binomial yang menjadi variabel acaknya itu adalah banyaknya keberhasilan. Ya. Banyaknya keberhasilan di dalam sebuah proses Bernoulli. Ya. Sekarang kita periksa apakah ini suatu proses Bernoulli atau bukan. Ya. Nah, ciri pertama dari proses Bernoulli ya, itu adalah adanya satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, di sini ada 12 kali perulangan. Ya, 12 kali perulangan yaitu berupa melemparkan uang logam. Ya. Yaitu sebanyak 12 kali. Ya. Nah, kemudian ciri kedua apa? Ya. Ciri kedua apa? Ciri kedua adalah setiap perulangan ya, bisa memberikan sebuah hasil, ya, salah satu di antara dua hasil yang mungkin terjadi. Ya. Nah, di dalam melempar uang logam ini bisa memunculkan dua kemungkinan, bisa muncul sisi angka, bisa muncul sisi gambar. Ya. Nah, kalau muncul sisi gambar, kita anggapnya berhasil. Kita anggapnya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah peluang munculnya 4 kali sisi gambar. Ya, berarti kita anggap saja yang G ini berhasil. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa peluang munculnya sisi gambar berapa? Peluang munculnya sisi gambar 0,42. Ya. Nah, jadi ciri kedua ini ya bisa memunculkan setiap perulangan menghasilkan satu dari dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu sisi gambar atau sisi angka. Ya. Nah, kalau muncul sisi gambar kita anggap berhasil. Nah, yang ketiga adalah apa? Peluang, ya, peluang peluang keberhasilan, ya, yaitu peluang munculnya sisi gambar adalah 0,42. Ya, ini tetap dari perulangan yang 1 sampai dengan perulangan yang ke-12. Ya, karena uang logamnya kita nggak mengganti uang logam itu, ya, kita pakai uang logam yang sama. Ya.
Nah, berikutnya adalah ya yang keempat, terus Bernoulli ya. Hasil-hasil yang terjadi itu saling bebas ya. Hasil pada lemparan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada lemparan kedua. Hasil pada lemparan kedua tidak akan mempengaruhi hasil pada lemparan yang ketiga. Dan seterusnya. Jadi hasil-hasilnya saling bebas. Nah, sehingga ini di sini yang kita hadapi adalah suatu proses Bernoulli ya. Nah, di sini kita misalkan X ini adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Itu banyaknya keberhasilan ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa? Peluang terjadinya 4 kali keberhasilan. Ini yang ditanya. Ya. Nah, kalau dilempar 12 kali, ya, kan tidak ada kepastian akan berapa kali muncul sisi gambar. Ya. Di antara 12 ini mungkin muncul 8 kali sisi gambar, bisa. Ya. Muncul 11 kali gambar, bisa. Muncul 2 kali gambar, bisa. Muncul 3 kali gambar, bisa. Ya, banyak kemungkinan. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah peluangnya muncul 4 sisi gambar. Ya. Peluang munculnya 4 sisi gambar. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ya. Nah, peluang ini sama dengan, nah, masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Rumusnya adalah N kombinasi X. Ya. N kombinasi X. N-nya di sini 12. X-nya 4. Ya. Kemudian dikali apa? Dikali peluang keberhasilan pangkat banyaknya keberhasilan. Peluang keberhasilan 0,42. Ya. X-nya berapa? 4. Ini. Ya. Dikali lagi apa? Dikali lagi 1 dikurangi P. Ya. 1 dikurangi P ada peluang gagal. Ya. 1 dikurangi 0,42. Pangkat N min X. Ya. Banyaknya kegagalan. N min X adalah 12 min 4. Ya. Nah, ini berapa? Nah, ini coba kita kerjakan di Excel. Ya. N12, P 0,42, X-nya 4. Caranya gimana? Kita ketikkan binom this. Ya. Banyaknya keberhasilan 4. Kemudian banyaknya perulangan 12. Peluang keberhasilan 0,42. Ya, kode terakhir kodenya 0. Menandakan bahwa kita tidak menghitung kumulatif. Ya. Nah, jawabannya adalah 0,1973. Ya. Jadi besarnya peluang muncul 4 kali di gambar adalah 19,73%. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dari pengerjaan soal ini? Ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya. Ya. Nah,
peluang seseorang dengan ciri tertentu bisa bertahan, ya, atau sembuh ketika dirawat karena menderita 19, ya. Bisa bertahan atau sembuh ketika dirawat karena menderita COVID-19, ya, adalah 0, bisa saja 24. Ya. Nah, di antara 20 pasien seperti itu, berapa peluang? Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Peluang 5 di antaranya sembuh. B, kurang dari 5 di antaranya sembuh. Ya. Nah, jawab. Nah, di soal ini berapa? N. 20 kan? Ini 20. Ya. Kemudian P-nya berapa? 0,24. Tentu jawaban yang A. Ya. Untuk jawaban A yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 5. Ya, nih silahkan siapa yang mau mencoba menjawab. Saya berikan Vicky, waktu. Vicky, oke. Berapa jawabannya? 0,2. Ya, berapa? Berapa? 0,201. Ini? Itu? Iya. Oke, ya, coba kita lihat ya. Betul nggak jawaban Vicky ini? 0,201. Ya. Masa pengerjaannya ya mirip seperti ini. Ya. Ya saja di sini N-nya diganti 20. Ini 5 di sini. Ini 0,24. Ya, ini 5. Ini 1 dikurangi 0,24. Kemudian ini 20 dikurangi 5. Nah. Ya. Kita nggak tahu nih jawabannya berapa. Coba kita lihat ya. Kita gunakan Excel. Hitung-hitung ini. P-nya 0,24, N20. Oke. Ya, binom this. Banyaknya keberhasilan. Berapa? 5 ya? 5. Banyaknya perulangan. Ada 20. Kemudian peluang keberhasilan 0,24. Kumulatif 0. 0,201. 2012. Lihat. Ya. Oke, tadi jawabannya di Excel. Ya, oke. Betul ya. Oke. Oke, Vicky dapat skor.
mendapat skor 4. Oke. Ya, ini jawaban yang A ya. Oke, jawaban yang B. Siapa yang mau mencoba? Jawaban yang B. Ya, ini dengan kata lain, ini kalau disimbolkan, ini adalah B5 ya. B ini singkatan dari binomial. Kalau ini B4. Ini bagian A. Bagian B-nya bagaimana? Siapa yang mau coba? Ada yang bisa? Itu nanti izin tanya dulu, Pak. Ya. Karena itu kurang dari 5 kan hitungannya keberhasilannya dari 0 sampai 4 kan ya, Pak? Ya, ya. Berarti itu nanti diakumulasiin gitu nggak, Pak? Ya, di jumlah. Iya. Ya, Vicky berapa? boleh jawab, Pak? Berapa jawabanmu? 0,456. Oke, oke ya. Coba kita periksa ya jawabannya Vicky. Jadi ini yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari 5. Ya. Berarti ini adalah kita jumlahkan mulai dari B0 ya, ditambah B1 ya, dan seterusnya sampai B5. Nah, kemudian kita jumlahkan ya untuk yang B0-nya ini berarti 20 0 ini ya. Ini 0. Ini 0. Itu kan? Ya. Nah, kemudian ditambah ya. Ditambah ini ganti 1 sekarang. Ini untuk yang B1. Nih ya. Dan seterusnya. Ya, sampai yang terakhir ya ada sampai yang ini B4 ya. B0 sampai B4. Kurang dari 5 kan? Berarti sampai B4. Ini kan. Nah, ini 4. Nih. Nah, ya kalau kita ujiannya esai ya seperti itu. Sangat jangan ya, harus ada jalannya ya. Nah, baru kemudian ini mendapati berapa? Nah, kita gunakan Excel ya. Gunakan Excel berarti X-nya mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian ini genom disk banyak keberhasilan titik koma, banyaknya apa namanya itu perulangan 20 ya kalau nggak salah tadi. Kemudian besarnya peluang 0,24
kodenya 0. Ya. Tuh. Kemudian kita jumlahkan, ya. Jumlahkan dari 0 sampai 4. Nah, ya. Ini jawabannya adalah 0,45606. Nah, jawaban fikir 0,456. Betul ya? 0,456. Betul. Fikir dapat skor lagi. Skor 4 lagi. Nah, tadi kita lihat bahwa ya, untuk menghitungnya nih, ya, kita menggunakan tabel, seperti ini. Ya. Kita gunakan tabel seperti ini, kemudian dijumlahkan. Ya. Nah, tapi bisa juga caranya langsung, ya, tidak melalui tabel ini. Ya, gimana caranya? Kalau tidak melalui tabel ini, nah caranya adalah gini: kita ketikkan binom dis, ya, ya, kurung buka. Nah, banyaknya keberhasilan kita isikan dengan banyaknya keberhasilan yang maksimal, ya, yaitu 4. Di sini kan yang maksimalnya 4 titik koma. Kemudian banyaknya perulangan 20 titik koma. Peluang keberhasilan 0,24 titik koma. Nah, untuk kumulatifnya biasanya kan diberikan kode 0. Sekarang kodenya 1. Artinya kita menjumlahkan yang mulai dari 0 sampai yang terakhir 4 di sini. Ya. Nah, jawabannya akan sama, ya. 0,45606, ya. Nah, ini kalau kodenya gini nih, kodenya. Kodenya nah, kita menggunakan Excel. Ya. Ini kodenya. Oke. Ya, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang soalnya saya ganti seperti ini, ya. Berapa peluang lebih dari 5 pasien sembuh? Nah, ini prinsipnya sama saja seperti ini, ya. Ini sama. Ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 mulai dari 6. Kemudian 7 sampai berapa maksimal? 20. 20. Betul. Nah, dia mulai dari B6 ditambah B7 sampai dengan B20. Ya. Ya. Cara ngerjakannya ya seperti gini. Ini. Ya. Nah. Ya. Mulai dari
berapa? 6. Kemudian 7. Nah, sampai terakhirnya 20. Nah, ini ya. Nah, ini 6 sudah, 7 sudah, sampai 20 ya. Nah, ini gimana nih? Ya. Nah, saya ajarkan 2 cara ya. Saya ajarkan 2 cara ya. Yang pertama cara yang biasa ya. Yang biasa seperti ini. Jadi kita buat tabel kan? Kita buat tabel. Sampai 20. Ah, sampai 20 kan? Nah, nih. Nah, ini kita buat tabel nih. Nah, yang diminta adalah mulai dari B berapa tadi? B6 ya, mulai dari B6. Nah, berarti kita jumlahkan nih. Ya. Mulai dari sini nih. Ya. Kita jumlahkan sampai ini. Nah, berarti kita jumlahkan mulai dari B6 sampai nih. Nah, 0,3427. Nah, ya. Tetapi cara seperti ini, ya, ini sebenarnya kurang apa ya istilahnya. Ini caranya masih bisa dipercepat sebenarnya, ya. Ini kan kita menghitung, ya, itu apa namanya itu mulai dari 6 sampai 20. Berarti di sini ada 15 suku yang dilibatkan, ya, sehingga kita di sini menjumlahkan 15 suku. Nah, dari sini sampai sini itu 15 suku. Nah, mulai dari ini kan tadi, nah ini. Nah, ini yang saya blok kuning. Itu 15 suku, ya. Nah, bayangkan kalau ini bukan sampai 20. Gimana kalau sampai 500 misalnya saja. Nah, ini kan kerepotan kita kan sampai 500 hitung ini ya, repot ya. Nah, maka saya berikan cara ya yang lebih praktis ya, dan cara ini sering digunakan ya. Dan sering digunakan termasuk nanti di kuliah-kuliah berikutnya. Cara teknik seperti ini itu apa namanya itu berguna ya. Nah, bagaimana tekniknya ya supaya lebih cepat. Jadi gini, alternatif nah, jadi ini masih sama seperti ini. Ya. Nah, ini ya, bisa saya gunakan teknik seperti ini. 1 dikurangi B0 ditambah B1 dan seterusnya sampai B5. Nah, kemudian saya hitung nih, kalau B0 sampai B5 ini kan 6 suku. Lebih gampang ya. B0 sampai dengan B5 ini kan cuma berapa? Cuma 6 suku. Ya. Nah, jadi relatif mudah. Nah, tadi saya jumlahkan nih, ya dari sini sampai sini nih. Bisa jumlahkan.
kan ini 6 suku 0,6573. Nah, ini. Ya. Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 0,3427. Lihat, ini caranya sama. Caranya lain, jawaban akhirnya sama. Lihat, bandingkan jawaban ini ya. Nah. Ya. Jadi saya hitung yang lebih sedikit. Ini kan lebih sedikit 6 suku. Oh, ini saya hitungnya berapa suku tadi ya. Ini 15 suku yang tadi. Nah, sekarang gimana logikanya kok bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, coba kalau dijumlah ya. Ini kan ada bagian yang biru ya. Dan ada bagian yang kuning. Ya. Nah, bagian yang kuning inilah yang ditanyakan di soal ini ya. Mulai dari B6 sampai B20. Ini yang ditanyakan. Yang biru ini yang tidak ditanyakan ya. Tapi kalau ini dijumlah semuanya berapa? Kalau ini dijumlah semuanya nih ya. Nah, jadi kalau ini dijumlah jumlah dari ini sampai sini. Nah, jumlahnya 1. Ya. Jumlahnya 1. Nah, jadi ya, kita bisa mendapatkan jumlah yang kuning ini ya dengan cara menghitung yang birunya. Jumlah yang biru adalah 0,6573. Itu jumlah yang biru. Sedangkan jumlah semuanya 1. Berarti sisanya yang kuning. Ya, yang kuning ini adalah 0,3427. Ya, jadi 1 dikurangi jumlah yang biru. Menghasilkan jumlah yang kuning. Nah, jadi itu kira-kira mengapa bisa kita gunakan teknik seperti ini. Jelasannya. Ya, apakah ada yang bertanyakan? Oke, ya, kalau ada pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke session berikutnya, coba kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti foto satu lagi di session berikutnya ya. Nah, kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi. Contoh 4 ya. Contoh 4 sekarang. Satu mesin ya, menghasilkan 8% komponen catat. Di antara 500 komponen yang diproduksi, ya, bukan peluang lebih dari 450 komponen baik. Tidak cacat.